Alasannya apa? Contoh, karena sistem yang digunakan itu tidak memiliki prosedur yang jelas misalkan, atau terlalu banyak dokumen yang digunakan sehingga ada redundansi data, ya, pengulangan penginputan data dan seterusnya. Nah, maka di sanalah berdasarkan dari permasalahan tersebut itu suka menimbulkan banyak pertanyaan, ya. Kenapa sih misalkan harus ada prosedur itu, atau kenapa sih dokumen ini banyak, fungsinya itu untuk apa, dan seterusnya ya. Maka pertanyaan-pertanyaan penelitian itulah yang disebut sebagai perumusan masalah, ya. Nah, di mana dasarnya dari perumusan masalah itu nanti akan berakibat kepada isi dari makalah tersebut, di mana isi dari karya tulisnya itu harus memuat segala sesuatu yang menjadi pertanyaan dari si peneliti tadi, apakah terjawab atau tidak gitu. Nah, itu dilakukan berdasarkan dari tahapan-tahapan penelitian yang tadi. Nah, bedanya identifikasi dan perumusan masalah itu secara kasat mata bisa terlihat dari penggunaan tanda baca. Kalau identifikasi itu adalah berupa pernyataan peneliti mengenai penelitian, ya. Kalau untuk perumusan masalah, ya, karena itu berupa pertanyaan riset, ya tentunya berupa kata tanya, misalkan bagaimana atau kenapa atau apa gitu ya. Jadi selalu diawali dengan kata tanya. Itu bedanya antara perumusan masalah dengan identifikasi masalah. Nah, kemudian setelah menetapkan berbagai aspek masalah yang dihadapi, peneliti mulai menyusun informasi mengenai masalah yang akan dijawab. Nah, itu kan tadi berdasarkan dari pertanyaan penelitian tadi, ya. Untuk itu diperlukan perumusan tujuan penelitian yang jelas, yang mencakup pernyataan tentang mengapa penelitian tersebut dilakukan, lalu sasaran penelitiannya maupun pikiran mengenai penggunaan dan dampak dari hasil penelitian tersebut. Nah, selanjutnya identifikasi masalah. Kalau tadi kita berbicara mengenai perumusan masalah, sekarang kita berbicara mengenai identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini atau penentuan permasalahan, ya, secara jelas dan sederhana itu bertujuan untuk mentransformasikan topik ke dalam sesuatu yang bisa dikelola, ya. Jadi dalam artian disesuaikan dengan kemampuan peneliti dan batasan-batasan sumber daya yang ada, baik itu sumber dayanya secara sumber daya manusianya itu sendiri ataupun dari resource atau data yang tersedia. Tanpa adanya permasalahan, penelitian tidak akan dapat dilaksanakan karena perumusan masalah merupakan sumber utama dari unsur penelitian yang akan dilaksanakan. Ya, jadi identifikasi dan perumusan masalah itu adalah merupakan unsur utama. Jadi awal dilakukannya sebuah penelitian itu adalah berdasarkan dari hasil identifikasi dan perumusan masalah. Nah, selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya pun saya sudah membahas, ya, Bapak Ibu, mengenai permasalahan apa atau permasalahan yang bagaimana yang bisa diangkat sebagai tema penelitian. Nah, mungkin kalau saya aplikasikan ke dalam kerja praktek nih, ya. Kalau untuk kerja praktek memang itu sifatnya studi kasus, jadi Bapak Ibu cukup mencari penyelesaian masalah dari masalah apa yang terjadi di objek penelitian saja. Ya, jadi meskipun tidak melakukan kajian dari sumber bacaan yang ada, dari apakah itu misalkan berupa jurnal atau misalkan berupa buku teks ataupun hasil karya orang lain berupa apapun itu, untuk kerja praktek sebetulnya tidak merupakan suatu kewajiban utama. Bapak Ibu harus atau seorang peneliti itu harus melakukan kajian. Nah, tetapi beda halnya dengan ketika Bapak Ibu akan melakukan proses tugas akhir atau skripsi, atau bahkan mungkin nanti ke depannya mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, tesis, disertasi misalkan, ya. Nah, untuk pencarian masalah itu
harus dikaji dari berbagai sumber ya Bapak Ibu. Jadi kita harus menemukan argumen yang lain untuk menguatkan alasan penelitian kita. Nah, pencarian masalah yang akan dikaji itu dapat bersumber dari bacaan, ya, pengamatan terhadap fakta di lapangan, berdasarkan pengalaman pribadi, maupun dari hasil pertemuan-pertemuan ilmiah, misalkan seperti seminar, diskusi, lokakarya, ya, seperti itu. Nah, ini poin untuk melakukan penelitian yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk KP mungkin cukup pengamatan terhadap fakta di lapangan saja itu sudah cukup. Jadi bukan suatu kewajiban ya, sekali lagi mengadakan kajian dari bacaan atau dari hasil penelitian yang lain. Nah, kemudian permasalahan yang ingin dikaji itu sebaiknya diuraikan mulai dari permasalahan yang secara umum hingga akhirnya terbentuk suatu permasalahan yang lebih khusus dan spesifik. Nah, pada pertemuan pertama juga sudah saya bahas mengenai induktif dan deduktif ya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah agak-agak nyambung-nyambung nih ya. Jadi yang bagaimana yang sifatnya khusus ke umum atau umum ke khusus. Nah, untuk analisis yang menggunakan analisis kualitatif itu permasalahannya itu dibentuk yang tadinya secara umum lalu mengerucut dan lebih khusus atau lebih spesifik ya, seperti itu. Nah, untuk permasalahan yang umumnya yaitu kita bisa mengkaji hasil dari selain fakta di lapangan itu hasil dari pertemuan ilmiah atau dalam hal ini yang kita gunakan adalah berupa jurnal ilmiah ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, itu tetap harus dilakukan. Untuk pertemuan sebelumnya pun tugas itu ya bertujuan salah satunya adalah untuk ini Bapak Ibu belajar mengkaji dari sumber bacaan yang namanya jurnal. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa cara untuk merumuskan masalah ya. Bagaimana cara membuat perumusan masalah? Di sini ada 4 poin. Yang pertama, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, research question ya, yang berfokus pada dependent variable atau pada apa yang akan diteliti. Nah, di sini juga kita sudah ada istilah baru nih ya, ada yang namanya dependent variable atau variabel secara keseluruhan. Yang mana yang namanya variabel itu adalah merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti. Ya, jadi di sini sudah mulai fokus nih ya ceritanya. Kita sudah punya tema khusus, sudah punya variabel yang jelas mengenai apa yang akan diteliti. Kemudian untuk rumusan itu hendaknya jelas dan padat. Ya. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Nah, kemudian rumusan masalah dasar dalam membuat hipotesa. Ya, seperti itu. Nah, maka kebanyakan mungkin ya Bapak Ibu kalau di sini pun secara sistematika itu yang namanya jenis penelitian yang menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif itu perbedaannya di sini, perumusan masalah dan hipotesis. Jadi kalau perumusan masalah itu pasti temennya itu sama hipotesis gitu. Tapi kalau tanpa adanya perumusan masalah yaitu tidak juga memerlukan hipotesis. Jadi kalau untuk analisis kualitatif tadi cukup menggunakan identifikasi saja ya. Kemudian kalau untuk analisis kuantitatif itu harus ada perumusan masalah dan penentuan hipotesanya. Karena tujuan dari penelitiannya adalah untuk menguji apakah hipotesa tersebut bisa diterima atau tidak. Ya, selanjutnya ini ada contoh research question nih, contoh untuk perumusan masalah ya. Di sini judulnya adalah analisis pemodelan dan perbaikan proses bisnis pada penerapan CRM atau Customer Relationship Management ya. Di sini kita ngambil studi kasusnya di divisi Cellular Customer Service PT Indosat. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah sebagai berikut. 1.
proses bisnis apa saja yang perlu diperbaiki pada divisi CCS Operation Indosat dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan kegiatan layanannya. Kemudian penelitian yang kedua, model proses bisnis pada fungsi customer interface management yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan Indosat. Kemudian yang ketiga, seberapa besar peningkatan optimalisasi pemanfaatan aplikasi pasca pembentukan proses bisnis tersebut. Nah, di sini sudah kelihatan ya, yang namanya pertanyaan itu pasti memiliki ciri dari mulai tanda bacanya ataupun kata-kata yang digunakannya. Proses bisnis apa, model proses bisnis yang bagaimana, kemudian seberapa besar. Nah, itu adalah merupakan pertanyaan-pertanyaan penelitian, di mana pertanyaan tersebut itu didasarkan dari proses atau tahapan penelitian sebelumnya. Jadi sebelum menentukan perumusan masalah itu, ya tidak serta-merta langsung ada ya, tapi kita harus melakukan tahapan-tahapan sebelumnya terlebih dahulu. Apakah itu yang dinamakan observasi lah ya, pengamatan di lapangan dan lain sebagainya. Nah, di dalam penelitian ya, ketika kita menentukan permasalahan pun di sini ada ciri utama ya, bagaimana permasalahan yang baik itu gitu. Jadi permasalahan juga ada yang baik. Tidak selalu permasalahan itu buruk mungkin ya menurut definisi dalam penelitian. Yang pertama, permasalahan yang baik itu mempunyai nilai penelitian. Dalam arti bahwa permasalahan tersebut masih bersifat asli atau original ya, menyatakan suatu hubungan dengan bidang lain serta dapat diuji kebenarannya. Kemudian visible, yang kedua adalah visible, artinya permasalahan tersebut itu dapat dipecahkan, tersedianya data, kemudian metode untuk memecahkan masalahnya, lalu tersedianya biaya dan dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Jadi kalau sekiranya Bapak Ibu nanti menentukan permasalahan yang mungkin memerlukan waktu penyelesaian yang tidak sebentar ya, kurang wajar ya, artinya permasalahan yang Bapak Ibu ambil itu tidak termasuk ke dalam kategori permasalahan yang baik. Ketiga, sesuai dengan kualifikasi peneliti, artinya bahwa permasalahan yang diangkat menarik minat bagi si peneliti serta sesuai dengan kualifikasi yang ada. Nah, maka menentukan point of interest itu saja sudah merupakan langkah untuk pemenuhan memilih permasalahan yang baik ya, karena ya sesuai dengan kualifikasi peneliti bahwa si permasalahan yang diambilnya itu adalah diangkat berdasarkan karena minat dari si peneliti ya, serta sudah disesuaikan dengan kualifikasinya. Ya, selanjutnya di sini ada lagi contoh perumusan masalah. Kalau di sini dari judul yang berbeda ya. Judulnya Analisis Transformasi Masyarakat Informasi di Indonesia berdasarkan target World Summit on the Information Society. Nah, kalau di sini perumusan masalahnya itu tidak langsung berupa pertanyaan yang disampaikan ya, seperti pada slide sebelumnya. Tapi di sini ada tinjauan terlebih dahulu. Contoh misalkan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat selain mendorong terjadinya globalisasi telah menempatkan informasi di tempat penting dalam kehidupan masyarakat dunia. Seluruh negara di dunia sepakat untuk bersama-sama mencapai format masyarakat informasi dengan menyelenggarakan World Summit on Information Society yang pada tujuannya untuk mencapai masyarakat informasi di tingkat dunia ya, disebutkan pada tahun 2015. Penelitian ini mengkaji berbagai usaha yang sudah dilakukan Indonesia untuk mencapai format masyarakat informasi tersebut. Ya. Nah, jadi berdasarkan dari contoh perumusan yang ada di sini ya, tinjauan yang sudah disampaikan oleh penelitinya, mungkin di sini kita bisa menarik kesimpulan kira-kira pertanyaan dari penelitiannya itu apa gitu ya. Nah, karena kita di sini berbicara mengenai penelitian ini mengkaji berbagai usaha yang sudah dilakukan Indonesia. Nah, mungkin pertanyaan penelitiannya tadi seberapa besar mungkin ya pengaruh atau efek
yang terjadi pada usaha-usaha yang sudah dilakukan atau program-program yang sudah dikerjakan atau yang akan dilakukan oleh Indonesia pada khususnya dalam menghadapi World Summit of Information Society ini ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk perumusan masalah itu ya yang merupakan ciri utamanya itu adalah berupa pertanyaan penelitian. Nah, nanti mungkin untuk kedepannya kita juga bisa melakukan praktikum ya Bapak Ibu, dari berbagai kasus. Dari berbagai kasus tersebut mungkin kita bisa menentukan atau memilah atau memilih atau membedakan bagaimana cara kita membuat perumusan masalah atau identifikasi. Nah, jadi yang pasti pemahamannya sampai sini saya harapkan itu bisa atau kita mampu membedakan apa itu identifikasi dan apa itu perumusan masalah. Ya, seperti itu. Ya, mungkin materi mengenai tahapan penelitian itu cukup sampai di sini, Bapak Ibu. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sasaran atau tujuan dari materi ini adalah kita bisa membedakan apa itu identifikasi, kemudian apa itu perumusan masalah, ya, sehingga dengan adanya berbagai istilah tadi itu tidak merasa kebingungan lagi. Sebetulnya apa sih bedanya identifikasi atau apa sih bedanya perumusan masalah, apa itu perumusan, bagaimana cara menentukannya dan lain sebagainya. Nah, materi tadi saya harap bisa memberikan jawaban ya yang selama ini mungkin ada di dalam benak kita semua ya mengenai kedua istilah tersebut, identifikasi dan perumusan. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin pertemuan kita hari ini untuk materi ini dicukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video-video materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.